Ya, shalom Chris. Shalom Mem Yuri. Ya, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan Mem, sehat Mem. Oke, shalom Indri. Shalom Mem. Ya, mudah-mudahan bagus ya sinyalnya hari ini. Soalnya saya ada di rumah. Kami tidak ada di sekolah. Berhubung karena akan diadakan demo besar-besaran, jadi sekolah itu tutup. Tapi khusus untuk hari Senin saja. Ya, khusus hari Senin tutup. Kalau di rumah wifi-nya bagus, kencang. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada gangguan. Demonya setiap hari Senin gitu ya Mem? Tidak setiap hari Senin, cuman memang disampaikan ada pengumuman besar-besaran bahwa hari Senin itu akan akan adakan demo besar-besaran di 12 titik. Katanya serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mereka mau mengadakan demo untuk menurunkan Pak Jokowi. Jadi rencananya ya seperti itu. Mungkin mereka mengingat apa yang pernah dilakukan oleh reformasi pada waktu tahun 98 ya, lengserkan Presiden Soeharto, mungkin ya seperti itu. Karena kejadiannya kalau di Makassar tempo hari itu saya jarak antara Permatasari dengan dari rumah saya ke Permatasari, karena saya punya ipar kan sakit. Jadi kami harus ke sana untuk temani ipar saya. Itu biasanya kami tempuh itu tidak sampai 15 menit lah. Ya, sampai ke rumah sana. Ternyata waktu tempo hari diadakan demo besar-besaran mahasiswa, itu sampai 2 jam, hampir 2 jam itu kami sampai di rumah, di Permatasari. Jadi menurut pertimbangannya dari pihak sekolah, lebih baik tidak usah diadakan kegiatan PBM, karena dengan cara seperti itu kan nanti bisa-bisa saja guru yang kena masalah, siswanya lagi nanti yang akan kena masalah, macet di jalan. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, kejadian yang kemarin ya diliburkan untuk sementara. Tapi yang saya dengar ya cuma hari Senin dulu, khusus dilihat perkembangannya seperti apa. Kalau di Jawa, di Kalimantan tidak ada ya, Chris? Khususnya Palangkaraya, saya belum ada dengar info apa Mem. Oh, berarti aman ya, Chris ya, di Iya Mem. Palangkaraya? Iya Mem, lebih kondusif sih Mem. Kalau yang model-model begitu. Oh iya, syukurlah puji Tuhan, mudah-mudahan tetap, kan seharusnya kita kan mendoakan pemimpin kita, bukan berusaha untuk menjatuhkan, bukan berusaha untuk menghina atau apapun ya. Kalau kita, soalnya kan Tuhan menghendaki kita berdoa buat pemimpin kita memberkati, karena mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan menjaga kesejahteraan di dalam kehidupan kita ya. Shalom nih Susan. Shalom. Iya, bagaimana Jakarta, Surabaya ya, Nih Susan? Nggak ada demo, rencana demo? Nggak tahu ya. Oh ya, kalau di Makassar itu memang sudah disampaikan besar-besaran akan ada 12 titik demo besar-besaran. Makanya kami guru-guru tidak ada PBM di sekolah. Jadi saya ada di rumah sekarang. Oh, Iya. nggak ada itu. Kalau di kami sini malah hari ini pertama kali untuk masuk langsung ini, Bu. Langsung onsite semua live. Oh ya, bagus ya, Iya. guys. Iya. Iya. Kalau di Makassar, demo sedikit-sedikit ada sesuatu yang kelihatannya kurang bagus ya demo. Mereka menganggap itu yang mewakili diri mereka dalam menyuarakan isi hati, padahal Iya, mungkin ini fokus lebaran kali ya, kalau yang di Jawa mungkin. iya, Miss. Iya. Saya pikir karena katanya semua, rencananya semua. Jadi kejadian yang Soeharto kemarin yang 98 itu rencana mau diadakan seperti ini untuk melengsarkan presiden kita. Ya, jadi bagaimana caranya juga kita harus
tetap dukung dalam doa ya. Iya, betul. Ada Iya, orang-orang bagus. yang tidak bertanggung jawab di belakangnya. Iya, nyari-nyari ini sih. Kayaknya sih emang sengaja gitu. Iya, tapi saya dengar katanya nanti yang akan ditangkap orang-orang yang memang yang menjadi pengendali, orang-orang yang menyusup lah istilahnya seperti itu. Ada yang menunggangi, Iya, namanya juga politik ya. itu iya. Betul. Nah, kita tidak paham seperti apa yang ke depannya, tapi tetap kita percaya pemimpin yang Tuhan sudah pilih, pemimpin yang sudah Betul. Tuhan tentukan untuk bangsa ini adalah pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk Iya, membawa kita dalam kesejahteraan ya. iya. Betul, betul. Amin, amin. Oke, mudah-mudahan bagus ini jaringan, Miss. Iya. Soalnya saya ada di rumah, enggak di sekolah. Oh, gitu. Kalau di sekolah mungkin karena banyak yang memakainya juga, jadi kadang putus-putus. Mudah-mudahan bagus jalannya. Iya. Nggak hujan tapi ya, Bu, di sana. Enggak ada hujan, bagus cuaca. Bagus sekali Aman cuaca. gitu. Di Surabaya bagus cuaca. Puji Tuhan. Ya, ini cerah masih. Puji Oh Tuhan. iya. Oke, kita sudah ada berapa menit ini? Oh, sudah lewat. Kita 4 orang, 5 orang dan saya, kita berdoa saja deh, kita mulai. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Semua yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, semua Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kami. Kami tahu kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami akan memulai pembahasan eksposisi PB 3 surat Paulus, terutama hari ini kami akan membahas di dalam Roma pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang kelima, tuntun kami untuk dapat memahami dan mengerti apa yang tertulis di dalam surat-surat Paulus ini. Terima kasih Bapak memberkati teman-teman mahasiswa yang lain yang belum bergabung bersama-sama dengan kami, mungkin masalah jaringan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami dapat bertemu, berkumpul bersama-sama. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Masih akan mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali saya katakan, John, Susan, Indri, Chris, dan Vio, Pastor Agus juga. Hari ini kita akan membahas seperti janji yang kemarin bahwa kita akan masuk di dalam surat Roma. Nah, kalau kita berbicara tentang surat Roma, paling tidak kita akan melihat awal kenapa kok ditempatkan surat Rasul Paulus ini ditempatkan di awal. Jadi itu dulu yang kita bahas. Jadi akan berurutan karena surat Roma adalah salah satu surat yang terpanjang yang kita lihat dalam urutan dari surat-surat Rasul Paulus. Nah, kalau kita melihat di dalam surat Roma yang paling terakhir, dia katakan ayatnya yang ke-27 di pasal yang ke-16, dia katakan hanya bagi dia, ini di versinya IMB, Elohim yang bijaksana melalui Kristus Yesus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 16 pasal, tetapi ditutup dengan sangat indah oleh perkataan Paulus tentang penyertaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang selama-lamanya itu ada bersama-sama dengan jemaat orang-orang yang ada di Korintus. Meskipun kita tahu bahwa di dalam surat Rasul Paulus ini adalah surat yang kelihatannya dikatakan bahwa surat-surat yang belum ditahu keberadaannya siapa, orangnya siapa belum ada yang tahu. Tetapi dari isi di dalam 16 pasal kita bisa menjumpai tipe-tipe orang siapa saja yang ada di dalam yang menjadi bagian tujuan daripada surat Rasul Paulus. Yang jelas Rasul Paulus menghendaki bahwa orang-orang yang menerima suratnya mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Yesua itu menyertai kehidupan mereka untuk selama-lamanya. Itu adalah merupakan sebuah penekanan yang sangat dalam di dalam surat Roma. Kita akan share dulu
surat Roma. Iya. Iya. Kalau kita berbicara tentang surat Roma, berarti mungkin saudara mulai menganggap bahwa ini surat Roma adalah surat yang ditujukan kepada kota Roma. Padahal sesungguhnya surat Roma ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang tinggal di kota Roma. Tetapi surat Roma ini juga merupakan surat yang boleh dibaca oleh orang-orang yang menerima surat itu. Jadi sebenarnya ada banyak perbantahan-perbantahan, ada banyak hal-hal yang membuat orang lain menganggap bahwa belum tentu surat Roma ini ditujukan juga untuk surat Roma, orang-orang yang ada di Roma, tetapi surat Roma juga ini ditujukan juga kepada orang-orang yang ada di Galatia. Karena kalau diperhatikan antara surat Roma dengan yang ada di Roma dengan Galatia, itu banyak membahas antara hukum Taurat dan anugerah. Itu betul-betul Rasul Paulus mau menyatakan hal itu, tetapi di dalam surat Roma itu sangat dalam. Nah, kalau kita memperhatikan surat Roma, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bahwa surat Roma ini bukan sekedar melihat bahwa ini surat yang ditujukan sangat sistematis penulisannya, tidak. Tetapi sifatnya itu lebih mengarah kepada sebuah perdebatan-perdebatan, kemudian dicatat, kemudian ada hal-hal yang baru, kemudian diperbaharui lagi hasil pernyataan, hasil perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena kan Rasul Paulus berusaha untuk mempertahankan, untuk menunjukkan dia punya eksistensi sebagai rasul. Ya, karena kalau kita lihat di dalam surat Roma pasalnya yang pertama, dia katakan bahwa yang dipanggil menjadi seorang rasul. Nah, inilah yang seringkali menjadi sebuah perdebatan. Perdebatan yang mana? Karena menganggap bahwa sebenarnya Rasul Paulus itu bukan bagian daripada rasul. Karena bagian dari rasul adalah orang-orang yang punya kedekatan kepada Tuhan Yesus atau Tuhan Yesua. Dia dekat, dia melihat dan dia menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesua itu terangkat. Ya, tetapi kita lihat pending dulu di sana, kita akan melihat bagaimana jemaat yang ada di dalam kota Roma. Nah, di dalam pengarang Romawi yaitu Suetonius, dia mengatakan bahwa sekitar tahun 49 itu ada kaisar yang bernama Claudius, itu mengusir semua orang-orang Yahudi dari Romawi. Kenapa? Hasil yang ditulis di dalam adalah karena adanya sebuah perdebatan, adanya sebuah pertengkaran yang hebat antara Kretus dengan orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membandingkannya di dalam Kisah 1 ayat 8. Ya, Kisah 18 ayat 1 sampai ayatnya kedua. Itu jelas-jelas ditunjukkan bahwa ada orang-orang Yahudi yang keluar dari kota Roma. Dia diusir keluar. Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebelum tahun 49, sebelum kejadian itu berlangsung, sudah ada jemaat orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus. Mungkin saja ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah terima percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih tetap memegang Taurat. Mereka punya tradisi-tradisi yang sangat kuat, itu tetap mereka jalankan. Karena orang Yahudi, karena menganggap bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, kalau orang-orang pilihan, itu adalah orang-orang, maksudnya orang-orang yang dikhususkan ya, menjadi umat pilihan Elohim, itu adalah orang-orang yang taat kepada Taurat dan melakukan sunat. Gitu. Jadi orang-orang seperti inilah yang kemungkinan besar itu pergi ke Roma, terserak seperti itu, dan mereka mendirikan sinagoge-sinagoge di sana, mendirikan tempat-tempat untuk menyiarkan, untuk memberitakan tentang kekristenan. Tetapi masih memakai embel-embel tradisi Yahudi, yaitu harus taat kepada Taurat, harus melakukan sunat. Nah, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar sebelum tahun 49 itu sudah ada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Jadi dan bisa jadi jemaat yang ada ini merupakan jemaat pendatang yang telah percaya kepada Kristus di Bait Elohim.
Jadi orang-orang yang telah percaya, kemudian mereka membawa kepercayaan-kepercayaan mereka ini ke tempat di Roma. Jadi orang-orang seperti inilah yang membawa kekristenan sampai di kota Roma. Nah, dari beberapa kata dalam surat Roma itu dapat diambil kesimpulan. Ada dua manusia yang ada di dalamnya kekristenan, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi, tetapi mereka sudah menjadi Kristen. Nah, di dalam pasalnya yang keempat ayat 1 dikatakan, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham? Perhatikan kata Abraham, leluhur kita secara jasmani itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang taat dan percaya mereka adalah turunan langsung daripada Abraham. Mereka berhak menerima janji-janji Elohim. Nah, ketika mereka percaya bahwa mereka turunan itu Abraham, mereka harus melakukan apa? Melakukan taat untuk hukum Taurat dan taat untuk melakukan sunat dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan bahwa di dalam surat Roma ini ada dua tipe golongan orang, yaitu orang yang pertama adalah orang-orang Yahudi, sesuai yang dikatakan pasal 4 ayatnya yang pertama, kemudian pasalnya yang ke-7. Bapak Ibu juga sudah boleh buka-buka firman Tuhan kalau Bapak Ibu ada di rumah atau ada di tempat, perhatikan ayat-ayat yang tertulis di dalam PPT ini. Oke. Ya, kemudian pasalnya yang ke-7 ayat 6 dikatakan demikian. Namun sekarang setelah terbebas dan mati dari hukum Taurat, ini kan membuktikan bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen. Sudah percaya kepada Kristus. Dikatakan terbebas dan mati dari hukum Taurat yang telah membelenggu kita. Maka kita dapat melayani dengan cara baru menurut roh dan bukan dalam tulisan lama menurut hukum Taurat. Nah, ini kelompok orang-orang yang sudah memahami tentang pengorbanan anugerah keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu orang non-Yahudi. Atau biasa dikatakan sebagai orang-orang goyim. Orang biasa mengatakan bahwa orang goyim itu adalah kita ini yang hidup di dalam zaman anugerah, di luar daripada Yahudi secara langsung, secara fisik, katakan ya. Jadi dikatakan pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5 itu dikatakan melalui dia kami telah menerima anugerah dan pelayanan kerasulan untuk membawa segala bangsa taat dan percaya kepada namanya. Melalui dia kami menunjukkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak melakukan hukum Taurat dan tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan sejalan dengan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Terutama untuk menyunatkan diri mereka. Sehingga mereka menjadi bagian daripada turunan Abraham, bagian daripada pelayanan, daripada Abraham. Berkat Abraham turun memberkati mereka, mereka pun menerimanya. Jadi mereka menjadi bagian daripada keselamatan yang sudah dipilih oleh Elohim. Itu yang mereka tidak lagi laksanakan. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dari hukum Taurat itu. Mereka adalah diselamatkan hanya karena anugerah. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada beberapa kalimat atau ada beberapa kata-kata yang sangat menonjol di dalam surat Roma, yaitu kata aionios. Nah, kata ini sendiri adalah kata yang menyangkut kepada kekekalan atau abadi. Nah, saudara coba buka di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini. Yaitu kehidupan kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan keabadian. Kata kekal menunjukkan selama-lamanya. Dia abadi. Dia ada. Dia ada untuk selama-lamanya. Dia akan yaitu kehidupan kekal, sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Ketika orang sudah ada di dalam kehidupan Kristus, otomatis kekekalan itu ada di dalam kehidupan dia. Ya, jadi kata dia dikaios ini akan terus-menerus akan kita lihat di dalam surat Roma ini, seperti di dalam pasal 5 ayat 21,
kemudian pasalnya yang ke-6, pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Nanti kan saudara boleh lihat ketika saudara nanti akan memperhatikan ketika baca kembali, saudara akan melihat ayat-ayat ini dan membandingkannya bahwa kata aionios ini mengarah kepada sebuah kekekalan yang abadi. Abadi kekekalan di sini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa bergeser lagi. Sesuatu yang sifatnya tetap. Ketika orang di dalam Kristus. Kemudian ada kata dikaios. Nah, kata diakios ini adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Dari Kristus itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang adil. Tidak ada sesuatu yang sesuatu yang salah di dalamnya. Contohnya dalam satu pasalnya yang ke-17 dinyatakan seperti demikian. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim. Jadi kata benar di sini langsung mengarah kepada yang dilakukan oleh Elohim. Elohim sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kata dikaios ini mengarah kepada kebenaran yang langsung sumbernya kepada Elohim. Dia sumbernya adalah adil. Dia adalah benar, dia adalah adil. Dan di luar daripada itu tidak ada. Ya, boleh dijumpai di dalam pasalnya ke-19, kemudian pasalnya ke-7, ya ayat 12, saudara bisa lihat antara kata benar dan adil ini adalah milik kepunyaan daripada Kristus. Ketika kita ada di dalam kebenaran, bukan benar kita, tetapi kebenaran Kristus itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ada kata dikaiosune. Sama kata-kata benar, tetapi kebenaran dan keadilan yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada keadilan Kristus yang dalam. Ya. Kemudian ada pisteuo, kata kerja yang mengungkapkan kata percaya. Saya percaya kepadanya. Satu ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepadanya, kepada Kristus. Itu menunjukkan kata pisteuo. Saya percaya, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Kristus. Itu adalah pisteuo. Menyerahkan. Tidak ada sesuatu yang ibaratnya setengah-setengah. Tetapi 100% saya percaya. Saya mengarahkan pandangan saya mengarahkan fokus hidup saya, itu pisteuo, ya, lebih mengarah kepada saya tahu yang terbaik dan saya percaya kepadanya. Kita lihat satu ayat lagi di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa tentu saja banyak manfaatnya, terutama karena kepada mereka lah telah dipercayakan firman Elohim. Dia tahu percaya ini sungguh-sungguh berasal sumbernya daripada Kristus. Membuat seseorang itu bisa berubah. Ketika orang mendapatkan kasih karunia di dalam kehidupannya, kehidupan orang itu pasti akan berubah. Kehidupan orang itu pasti akan berdampak. Kehidupan orang itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah sesuatu yang pisteuo. Sesuatu yang didapatkan dari hidupnya, percaya kepadanya. Selanjutnya ada kata pistis, yaitu iman. Ada di dalam kehidupan seseorang. Roma 1 ayat yang ke-8 dinyatakan sebagai demikian. Pertama-tama, aku mengucap syukur karena kamu kepada Elohimku melalui Yesus Kristus, karena seluruh dunia sedang membicarakan imanmu. Kata iman berbicara tentang orang mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada siapa yang dia percayai. Dia mengarahkan pandangannya kepada siapa yang dia percayai. Tapi beda halnya dengan pisteuo. Lebih dalam, tangguh, kokoh. Sehingga akhirnya orang akan melihat apa yang dia percayai itu menjadi sebuah rasa penasaran, menjadi sebuah rasa ingin tahu itu di dalam kehidupan orang tersebut. Sama seperti dikatakan bahwa kepada karena seluruh dunia sedang membicarakan imanmu. Iman ini yang menjadi perhatian bagi banyak orang. Iman yang bagaimana?
Iman yang bisa menunjukkan bahwa Kristus yang mereka percayai adalah Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati untuk selama-lamanya, sama seperti para nabi, para rasul yang mati dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Tetapi iman yang dia percayai itu adalah iman kepada Kristus yang hidup, menunjukkan itu adalah Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Itu yang ada di dalam kehidupan mereka. Iman itulah yang mau ditunjukkan oleh uh, uh, penulis atau penulis kepada orang-orang yang ada di jemaat yang ada di Roma. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penulis surat Roma itu sendiri. Adapun identitas penulis surat Roma ini sebenarnya masih menjadi sebuah perdebatan pada saat itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa sebenarnya surat-surat Roma ini ada bisa saja ditulis oleh orang-orang yang punya pengetahuan yang dalam, punya pengetahuan yang sama mirip dengan Paulus. Kalau saudara buka di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-13, kalau saya tidak salah ya, di situ dikatakan bahwa, coba saya lihat dulu, ada yang saya lupa dulu di Anda. Oh ya, pasalnya ke-18. Coba saudara lihat, ada yang mengatakan bahwa yang menulis surat Roma ini sebenarnya bukan Paulus, tetapi orang yang ada kemiripannya dengan Paulus. Contohnya adalah Apolos. Kalau saudara buka di dalam Kisah 18, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28, itu diceritakan langsung tentang sosok yang bernama Apolos. Siapakah Apolos ini? Pertama, dia juga orang Yahudi. Berarti dia tahu tradisi-tradisi yang ada di dalam jemaat. Dia tahu orang-orang yang akan dihadapi. Ini kita lihat saja ya, sekilas saja hal itu. Kemudian karena dia seorang Yahudi, dikatakan dia Yahudi kelahiran Alexandria, namanya Apolos. Ia seorang yang pelajar, satu, fasih berbicara, dua, mahir dalam kitab suci. Berarti dia bisa jadi dia ini adalah orang bagian daripada sekte yang dinamakan pada saat itu adalah orang-orang Farisi. Sama seperti Rasul Paulus. Dia mahir, dia mengerti, dia memahami tentang kitab suci. Namun dia hanya mengenal tentang baptisan Yohanes. Kalau yang diceritakan di dalam ya. Kemudian orang ini telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan atau jalan Yahweh, karena huruf kapital semua berarti mengarah kepada nama Yahweh ya. Kemudian setelah dia ada di sana, dia mulai berbicara dengan berani di sinagoga. Ya, jadi berarti orang ini ada kemampuannya di dalam memberitakan apa yang sudah dia terima. Pengajaran-pengajaran itu disempurnakan melalui kepercayaannya ketika dia sudah menerima jalan Yahweh atau jalan Tuhan. Selanjutnya, ketika ia bermaksud menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus menulis kepada para murid di sana agar menyambutnya. Setelah tiba di Akaya, karena anugerah Elohim, ia menolong banyak orang menjadi percaya. Selanjutnya, sebab dengan penuh semangat, ia membuktikan kesalahan orang Yahudi secara terbuka, dan melalui kitab suci, ia menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, inilah dasar yang menjadi perdebatan orang-orang pada saat itu. Selain daripada yang lain, ada yang dikatakan ini adalah tulisan daripada Tertius, tetapi semuanya boleh disanggah, semuanya akhirnya mereda dengan sendirinya. Kenapa? Karena di dalam surat Roma langsung dicatat Rasul Paulus langsung menunjukkan identitasnya sebagai penulis daripada surat itu. Jadi kenapa saya katakan di awal bahwa surat Roma ini bukan berarti sebagai surat yang seperti biasa yang kita saksikan secara sistematis tertulis berurutan gitu ya. Tetapi surat Roma ini kita tidak menjumpai seperti itu. Namun kadang-kadang sudah dibahas di awal, itu dibahas kembali di selanjutnya. Lebih lagi ditegaskan. Kenapa? Karena ini bentuknya model seperti perdebatan. Perdebatan-perdebatan yang terus-menerus disempurnakan. Dan menurut beberapa buku yang saya baca juga, ini mengarah kepada di sana. Lebih menonjolkan
adanya sebuah perdebatan-perdebatan sehingga mengakibatkan orang meragukan penulisan ini sebagai tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Tetapi tetap kita melihat bahwa Rasul Paulus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai penulis. Ayat pertama dikatakan dari Paulus. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu eksposisi, kata Paulus ini pun sudah bisa panjang. Bisa digali dengan dalam satu persatu. Kata Paulus sendiri kan bisa dilihat, diperhatikan bahwa ini kata Paulus, nama Paulus ini sendiri kan bukan dalam bahasa Latin yang diberikan oleh orang tua Paulus sebagai orang Benyamin kan. Kalau kata Saulus itu kan masuk kepada bahasa Latin, tulisan Latin, karena kita tahu dia adalah keturunan daripada orang Benyamin. Orang Ibrani mengerti dan memahami bahwa nama-nama tersebut itu lebih dalam yang dikokohkan kepada anak-anak mereka sehingga mereka dapat menjadi apa yang sebenarnya orang tua mereka itu maui terhadap anak-anak mereka. Nah, ketika saudara membahas kata Paulus itu sudah panjang sebenarnya. Nah, tetapi kalau hari ini kita akan melihat penulisnya siapa? Kita mengambil sebuah kesepakatan bahwa yang menulis ini adalah Paulus. Karena kita melihat di dalam pasalnya yang pertama, ayat pertama, langsung dijelaskan tentang siapa yang menulis. Dari Paulus. Ini konteks bahasa penulisan surat yang pada saat itu sebenarnya lazim atau biasa. Ada awal dari siapa, kemudian ada isi suratnya seperti apa, kemudian ada penutupnya. Itu biasa lazim, artinya wajar yang dilakukan dalam pengiriman surat pada zaman itu. Nah, ini pun dilakukan. Rasul Paulus pun mengatakan seperti itu. Penulis memperkenalkan dirinya sebagai penulis surat. Saudara bisa bandingkan dengan beberapa perkataan Paulus di dalam Kisah Rasul 19 ayat 21, pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 5, kemudian pasal 21 ayat 15 19, 1 Korintus ya, 2 Korintus ayatnya ke-8 ayat pasal 8 9 1 sampai 5. Saudara bisa buka dengan Roma 15 ayat 25 sampai 27 di mana dijelaskan tentang bagaimana rencana perjalanan Rasul Paulus ke Yerusalem dalam membawa persembahan kepada orang-orang yang ada di Makedonia. Itu kelihatannya ada kemiripan. Jadi boleh diambil sebuah kesimpulan bahwa yang menulis surat ini adalah surat Rasul Paulus sendiri ya. Kemudian kerinduan Paulus mengunjungi Roma di Kisah 19 ayatnya ke-21. Kita buka dulu. Kisah 19 ayatnya ke-21. Itu di sana dikatakan bahwa sesudah semuanya itu Paulus berencana setelah melintasi Makedonia dan Akaya, setelah mereka membawa persembahan kepada orang-orang yang akan ada di Makedonia ya, ia akan ke Yerusalem, bahkan katanya, sesudah aku tiba di sana aku harus mengunjungi Roma juga. Saudara tahu kenapa kota Roma ini menjadi sesuatu yang kota yang sangat menjadi perhatian buat Rasul Paulus. Karena di kota Roma ini terjadi beberapa pendapat tentang pelayanan, tentang siapa Paulus, dan karya-karya, pengajaran-pengajarannya itu ditentang habis-habisan. Bahkan kerasulannya pun ditentang habis-habisan. Itulah sebabnya dia tertarik sekali untuk datang langsung ke Roma. Menjelaskan isi dari pengajarannya, menunjukkan identitas dirinya, bagaimana sampai dia dipanggil. Bahkan dia sampai mau menunjukkan bahwa saya bagian, dengan berani kan dia katakan bahwa yang dipanggil menjadi seorang rasul. Menunjukkan bahwa saya bagian daripada rasul. Sama seperti rasul-rasul yang lain. Itu. Jadi kota Roma ini adalah sesuatu kota yang jemaat Kristen ada di dalamnya, tetapi orang-orang Kristen yang ada di dalamnya perlu penguatan, perlu pemahaman, penjelasan yang lebih dalam tentang karya kematian, karya kebangkitan, karya kenaikan Tuhan atas keselamatan umat manusia. Ini loh yang harus dinyatakan di dalam jemaat. Sehingga Rasul Paulus punya keinginan, punya kerinduan yang dalam untuk masuk sampai menjelaskan kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Selanjutnya, kita melihat bahwa kota Roma juga merupakan tujuan akhir dari Paulus.
dalam memberitakan kabar baik di seluruh kekaisaran Romawi. Saya katakan bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang kelihatannya sangat unik sekali ya. Orang Yahudi sangat membenci dia. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang murtad, pengikut pengikut apa lagi namanya, orang-orang Farisi, bagian daripada kelompok orang Farisi. Tetapi dia meninggalkan kefarisian itu, kelompok itu, dan masuk mengikuti kepercayaan yang baru di dalam pelayanannya. Bahkan apa yang sudah dia lakukan, taat kepada tradisi, taat kepada hal-hal yang menyangkut kepada hal-hal yang menyangkut kepada pelayanan keselamatan itu harus melalui sunat dan Taurat, itu tidak dilaksanakan. Bahkan Rasul Paulus menganggap bahwa semuanya itu tidak perlu karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kita lihat kota Roma ini merupakan tujuan akhir Paulus dalam penyebaran kabar baik tentang Yesua di seluruh kekaisaran Roma. Meskipun dia belum kenal jemaat di sana, namun Paulus menyadari mungkin masih banyak orang Kristen di Roma adalah orang-orang Yahudi yang beberapa dari antara mereka mungkin juga sudah dipengaruhi untuk melawan dia. Inilah yang sebenarnya membuat Rasul Paulus itu tertarik untuk sampai ke kota Roma, tetapi awalannya adalah ibaratnya begini, kata pengantar. Kalau kita makan kan ada makanan pembuka dulu sebelum dia datang langsung dengan pribadinya, dengan pengajarannya. Dia mau menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang melawan dia karena orang-orang yang menganggap ini adalah rasul yang murtad, rasul yang meninggalkan apa yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran dan mengajarkan sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan orang-orang punya kepercayaan Yahudi. Nah, sampai akhirnya kan sampai kita melihat bahwa kalau di Kisah Rasul kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dibenci bahkan harus dibunuh. Orang-orang Yahudi itu bersepakat supaya Rasul Paulus ini dibunuh. Hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena penyangkalannya kepada imannya yang dulu, kepada kelompoknya yang dulu, kepada apa yang sudah dia lakukan dan kerjakan di masa yang lalu. Itulah sebabnya sampai banyak orang-orang yang berusaha untuk melawan Rasul Paulus. Namun bagi Paulus, dia dapat menjelaskan tentang Injil Kristus. Perhatikan kata Injil Kristus. Injil bukan berbicara tentang kitab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kabar baik, adalah sesuatu yang membuat seseorang itu berbahagia di dalam Kristus. Inilah kebenaran Elohim yang mau ditunjukkan, yang mau disampaikan kepada jemaat supaya orang percaya. Sukacita, kabar sukacita bukan sesuatu yang ditulis di atas kertas. Itu yang ditakuti, enggak. Tetapi sesuatu yang menyampaikan kabar sukacita, sesuatu yang menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan dalam hal apa? Engkau sudah dibebaskan, engkau tidak terikat lagi dari perbudakan. Itu adalah kabar sukacita. Kabar gembira yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus. Inilah yang disebutkan sebagai Injil Kristus. Dengan harapan apa? Supaya orang-orang yang ada di Roma itu bisa senantiasa dapat merasakan kelegaan, beban yang menimpa hidup mereka itu tidak lagi masuk di dalam kehidupannya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan senantiasa ada untuk mereka. Keselamatan sudah ada di dalam kehidupan mereka. Nah, minta maaf ini saya salah tulis ya, harusnya R ya. Roma 15 ayat 24. Bahkan dia katakan bahwa punya harapan bahwa Rasul Paulus pun bisa menjangkau orang-orang Spanyol, mengerti dan memahami tentang anugerah berita sukacita ini kepada orang-orang yang ada di Spanyol. Kenapa kok ada tulisan Spanyol? Karena menurut catatan dari buku-buku juga, dari yang saya baca juga, itu menunjukkan bahwa Spanyol ini adalah dianggap itu adalah sebuah ujung dunia. Kota Spanyol itu pada saat itu dianggap sebagai ujung dunia. Jadi penyebaran kabar sukacita ini bukan hanya orang-orang terdekatnya, bukan hanya orang-orang yang ada di lingkungannya, tetapi sebagai seorang rasul
yang dipanggil untuk bangsa bukan Yahudi, lebih mengarah kepada bangsa bukan Yahudi, itu sampai kepada orang-orang yang di sana, orang-orang yang ada sampai di ujung dunia, ujung bumi, yaitu Spanyol. Ya, jadi kalau saudara baca di dalam Roma pasalnya ke-15, coba saudara buka di dalam Roma 15, kan ada disinggung sedikit situ bahwa ayatnya yang ke-24, pada akhirnya, sorry, saya buka di Kisah Rasul. Oke. 15 ayatnya ke-24 dikatakan, maka bila mana aku pergi ke Spanyol, aku akan singgah kepadamu karena aku berharap sambil melintas aku dapat menemui kamu supaya kamu dapat mengantar aku ke sana setelah beberapa saat aku menikmati kebersamaan denganmu. Ya kan? Berarti ada kata Spanyol di sini menunjukkan kota yang memang sasaran Paulus adalah sampai ke sana berita sukacita itu. Sampai ke sana berita bahagia tentang Kristus itu kepada orang-orang di sana. Selanjutnya kita lihat bagaimana kota tujuan daripada Rasul Paulus. Nah, di dalam perjalanannya belum masuk ya. Ini ya sudah kota tujuan Paulus ya. Iya. Kita masuk perjalanan di kota Roma. Dalam perjalanannya ke Roma, Paulus ini ada kalau kita melihat ya di dalam Kisah Rasul, dia bersama penjahat-penjahat, kemudian cerita kronologisnya bagaimana pada akhirnya kapal itu karam, kandas, tetapi melalui kejadian yang telah Tuhan izinkan terjadi atas Paulus dan orang-orang yang ada di satu kapal itu, ada kemuliaan Tuhan yang terjadi. Ada banyak orang yang di daerah tersebut boleh diselamatkan. Bahkan di kota Malta itu ada orang yang diselamatkan. Sasaran Tuhan sebenarnya kelihatan pada saat kejadian sangat mengerikan, hal-hal yang sangat tidak masuk di akal. Kelihatannya Tuhan jauh, tetapi Tuhan punya rencana. Yaitu apa? Supaya engkau bisa menyebarkan juga Injil itu, kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di pulau, yang belum mendengar, yang belum memahami, mengerti tentang kebenaran, kabar sukacita tentang Injil Kristus itu. Jadi perjalanan Rasul Paulus ke Roma ini bukan berarti langsung mengarah ke sana. Langsung Tuhan izinkan ada badai, ada persoalan, ada tantangan. Nah, demikian juga kalau misalnya kita mau mengarahkan relasi hubungannya ke dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan sesuatu masalah, persoalan datang dalam kehidupan kita, padahal arah tujuan kita ini sudah benar loh sasarannya, harus mengarah ke sana, tapi kok ada sesuatu yang menghalangi. Dengar baik, dari semuanya itu Tuhan pasti ada punya rencana. Dia membawa kita untuk menyaksikan dan memperhatikan apa yang sesungguhnya Tuhan punya rencana bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, orang-orang yang ada di Pulau Malta adalah orang-orang yang belum memahami, belum mengenal Injil Kristus. Coba bayangkan, kalau seandainya orang-orang yang ada di kapal Rasul Paulus dan orang-orang tersebut tidak mengalami karam kapal, orang yang ada di Pulau Malta tidak akan mendengar Injil itu. Tidak akan mendengar anugerah, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang ada di Pulau Malta juga, bahkan seluruh dunia harus mendengarkan Injil ini, kabar sukacita ini. Ya, mereka merindukan sesuatu yang tidak mereka dapatkan selama ini, sesuatu yang kosong di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi melalui perjalanan Rasul Paulus ke Roma, itu Tuhan izinkan mereka singgah di Pulau Malta. Selanjutnya mereka langsung masuk ke dalam Puteoli di Italia. Mereka sampai ke dalam kota Roma. Nah, dari sana kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang telah dialami oleh Rasul Paulus ini membawa kekuatan orang-orang yang ditinggalkan, dan iman percaya mereka itu juga bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Injil kabar sukacita itu boleh tersampaikan. Nah, selama 2 tahun Paulus menjadi tahanan. Kenapa? Karena dia ditangkap di Yerusalem, diserahkan ke tangan orang-orang Roma ya. Tapi dia diizinkan tinggal sendiri dengan kawalan beberapa penjaga Roma dibandingkan dengan penjahat-penjahat yang lain. Kenapa? Karena Rasul Paulus sekalipun dia dianggap sebagai seorang penjahat, tapi dia punya rasa penghargaan,
rasa penghormatan kepada orang ini, kepada Rasul Paulus itu tinggi. Dia disegani, dia dihormati. Sekalipun dia terbelenggu, tetapi belenggu itu tidak bisa membelenggu firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Kabar sukacita itu terus ada tinggal di dalam Paulus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita di dalam Kristus, itu tidak bisa membelenggu kita untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita yang kita dapatkan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus ditemani oleh penjaga untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang tahanan. Tetapi boleh dilayani oleh orang-orang yang lain. Dia bertukar jawab. Mereka ada di sana. Mereka masih bisa memberitakan kabar sukacita. Berbeda dengan orang-orang tahanan yang lain. Ditahan tetapi mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan orang-orang yang lain. Mereka tidak diizinkan. Lain halnya dengan Rasul Paulus. Sekalipun terbelenggu, tetapi masih bisa ada kelonggaran untuk dia dalam menyampaikan firman yang dia percayai. Nah, bagaimana setelah keadaannya dia tiba di Roma? Nah, Rasul Paulus ketika dia tiba di Roma, dia tidak hanya tinggal di rumah diam, tidak. Dia bertukar jawab, dia berkonsultasi dengan para imam, bahkan tidak sedikit imam-imam. Ya, imam ini kan saudara tahu bahwa imam-imam ini adalah orang-orang Farisi yang kuat, yang betul-betul memelihara tradisi. Orang Yahudi dan Taurat itu kental di dalam kehidupan mereka. Aturan-aturan itu mereka betul-betul jaga, namanya juga imam. Tetapi tidak sedikit imam-imam itu beralih. Ketika mereka selesai berdebat, ketika mereka selesai bertukar jawab, coba kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya ke-28 ayat 17. Kisah 28 ayatnya ke-17. Di situ dikatakan 3 hari kemudian Paulus mengundang orang-orang Yahudi yang terkemuka. Perhatikan kata terkemuka, bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memahami tentang kitab suci. Orang-orang yang hidup di dalam tradisinya secara kuat. Bahkan di dalamnya itu adalah golongan kaum imam. Orang-orang yang dalam ya. Kemudian setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka. Dan setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, saudara-saudaraku. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu juga dulu bagian daripada, dia adalah orang Yahudi. Bagian daripada saudara-saudara mereka. Walaupun aku tidak melakukan kesalahan terhadap bangsa kita dan adat istiadat leluhur, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke tangan orang-orang Roma sebagai tahanan. Dia mulai bersaksi, dia mulai menunjukkan siapa dirinya. Ada kesaksian yang mulai keluar di dalam dirinya. Saya ingat Ibu Linda pernah WA saya, Mem, nanti isi kesaksian di apalagi doa siang atau apa saya lupa. Terus saya bilang, apa ya? Mau menunjukkan kesaksian apa? Sedangkan hidup kita ini adalah kesaksian. Saya mau memulainya dari mana? Saya bingung ya gitu ya. Tapi kesaksian hidup kita inilah kita bernafas, itu adalah kesaksian hidup kita bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Itu mujizat. Kita bernafas, kita bisa berpikir, itu mujizat dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu adalah mujizat. Itu adalah sebuah kesaksian yang seharusnya orang lain bisa melihat tanpa harus kita katakan. Tetapi biasanya orang-orang ketika mau mendengar sebuah kesaksian, biasanya inginkan kesaksian itu yang spektakuler. Oh, saya disembuhkan dari CA, kanker atau apa. Oh, saya mengalami dari terpuruk, dari tidak punya pekerjaan. Terus Tuhan izinkan saya mendapatkan job yang besar, saya dapatkan pekerjaan. Hal-hal yang spektakuler sehingga membuat orang lain itu menjadi kuat karena hal-hal yang seperti itu. Tetapi buat saya menganggap bahwa hidupku ini adalah kesaksian. Tanpa harus kita menceritakan, itu adalah kesaksian. Saya bernafas. Saya masih bisa hidup hari ini. Saya masih bisa berbicara. Saya masih bisa memandang orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya masih bisa berdoa. Itu kesaksian mujizat yang besar dalam hidup saya. Itu bisa diceritakan. Orang tidak akan menganggap bahwa itu sebuah kesaksian yang spektakuler. Ya, tetapi banyak orang yang mau itu adalah sesuatu kesaksian yang sangat besar. Tetapi di sini Rasul Paulus
mau menunjukkan dia punya kesaksian kehidupan yang lama kepada sesuatu yang baru di dalam Kristus. Nah, misi untuk melanjutkan misinya tersebut, dia harus menghadapi masalah lain. Yang pertama dia menghadapi apa? Bangsanya sendiri, dia ditolak, ya kan? Dia mau dibunuh, dia dihina, dia berusaha dikejar, dilempari batu, ya kan gitu ya. Untuk bangsanya sendiri gitu kan. Kemudian Paulus katakan bahwa dari dalam dirinya sendiri untuk menghadapi begitu banyak tantangan, dia harus melewatinya dengan kuat karena satu pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya ke dalam Kristus. Kristus itulah yang menjadi sumber daripada kekuatan Rasul Paulus bisa menjalani hidupnya. Dia bisa berdiri di hadapan para imam. Dia bisa berdiri di hadapan Raja Agripa. Dia bisa berdiri di hadapan para petinggi-petinggi untuk menceritakan kesaksiannya. Kenapa? Karena dia tahu harapan yang dia punya. Harapan yang dia sudah pandang. Harapan yang sudah dia temui secara langsung. Sampai akhirnya dia mau menyatakan dan menyandingkan atau menyamakan dirinya sebagai rasul. Sebuah otoritas yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Engkau bukan rasul. Orang rasul adalah kata predikat rasul. Itu hanya ditujukan kepada orang yang masuk ke dalam golongan orang Yahudi dan turunannya. Itu boleh dimasukkan ke dalam rasul. Tetapi kamu bukan, kamu murtad. Berarti kamu bukan seorang rasul. Dihadapi. Dia mau menunjukkan eksistensi dirinya setelah dia tahu anugerah itu yang menyelamatkan. Anugerah Kristus. Semua karena anugerah. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hal-hal yang lain. Semua karena anugerah. Ini adalah hal-hal yang membuat Rasul Paulus itu senantiasa kuat di dalam Kristus. Selanjutnya, kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus ingin mengungkapkan beberapa aspek dari pemikirannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang pandai. Rasul yang dalam pengajarannya. Dia berguru dengan Gamaliel, bukan orang sembarangan pada saat itu. Rabi Gamaliel adalah rabi yang betul-betul dianggap sebagai rabi yang punya pengetahuan yang dalam tentang Taurat dan turunannya. Memelihara tradisi dengan kuat, mengajarkan aturan-aturan tanpa harus menyimpang di dalamnya. Akhirnya dikatakan sebagai rabi. Ya, dia berguru di sana. Melalui pemikirannya, dia menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang selama ini dia punya dianggap sampah. Bahkan kita melihat dikatakan siapa ya? Raja Agripa katakan bahwa ilmumu ya kan membuat kamu gila, Paulus. Ya kan? Ilmu yang kamu punya membuat kamu gila. Tapi dia katakan apa? Tidak. Aku tidak gila. Ya. Berarti dia banyak loh pengetahuannya. Dia banyak punya pemahaman, penggaliannya, pemahamannya tentang kitab suci. Dalam sekali. Tetapi dia katakan bahwa apa yang dulu aku anggap keuntungan, itu aku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Nah, dia putar balikkan ajarannya. Coba lihat di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-8. Roma 3 ayatnya ke-8 dikatakan bahwa adalah tidak benar jika ada orang yang mendakwa dan menyatakan bahwa kita berkata, marilah melakukan hal-hal yang jahat supaya muncul hal-hal yang baik. Kan banyak yang mengatakan bahwa ketika Rasul Paulus mengatakan semua karena anugerah, ya kan, tidak perlu yang lain, maka orang bebas dalam melakukan dosa. Nah, dia memutarbalikkan, dia mau menunjukkan bahwa bukan yang seperti itu, tetapi justru ketika engkau mengenal anugerah, engkau hidup di dalam anugerah, engkau tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada hal-hal yang jahat sebenarnya muncul di dalam kehidupanmu. Marilah melakukan sesungguhnya orang semacam itu layak menerima hukuman. Jadi salah ketika orang-orang menganggap apa yang dikatakan Rasul Paulus itu kan diputarbalikkan supaya memojokkan Rasul Paulus dengan pengajaran-pengajarannya ya. Dianggap Rasul Paulus menekankan bahwa sesungguhnya orang yang semacam itu layak menerima
menerima hukuman. Berarti kan sebaliknya, Rasul Paulus mau menguatkan justru di dalam anugerah. Engkau tahu Kristus hidup di dalam hidupmu, engkau pasti tidak mau habit kebiasaan dosa itu tinggal di dalam hidupmu. Engkau tidak akan lagi mau melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin saja kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bisa. Orang ketika sudah istilahnya sudah ada di dalam Kristus, apakah mereka tidak bisa melakukan dosa, pelanggaran? Pasti bisa. Tetapi dosa tidak menguasai, itu loh yang mau ditunjukkan. Bukan ketika mereka sudah di dalam Kristus, lantas mereka melakukan dosa, dan dosa itu menguasai hidupnya. Enggak. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ibaratnya kayak engkau membuat dirimu sendiri menjadi sangat bersalah, gitu kan? Karena penebusan yang ada di dalam hidupmu. Kristus yang ada di dalam hidupmu masa melakukan dosa? Tidak. Nah, makanya Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-8 bahwa sesungguhnya orang semacam itu layak menerima hukuman. Orang-orang yang mengatakan bahwa marilah melakukan hal-hal yang jahat supaya muncul hal-hal yang baik. Nah, inilah yang betul-betul ditujukan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang Kristen itu harus benar-benar memahami tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi kan banyak orang-orang yang berusaha memutarbalikkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu ada yang dikatakan bahwa ada yang memberitakan Injil karena dengki, ada yang memberitakan Injil karena marah, ada yang memberitakan Injil karena faktor sesuatu. Kan ada yang seperti itu. Dan tergantung. Saudara mau melihat. Nah, kalau di kita kan ada SWOT. Memilah firman Tuhan dengan benar. Masuk dan melihat, mempelajarinya. Memilah firman Tuhan dengan benar. Itu kan bagus sekali. Nah, hari ini pun Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu Saudara ada di sini. Bapak Ibu Saudara kan memegang firman Tuhan. Ada kitab suci yang Bapak Ibu pegang. Otomatis membantu Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara untuk memilah firman Tuhan dengan benar. Ya, jadi supaya tidak ada sesuatu yang dibalik-balikan. Sama seperti kepercayaan-kepercayaan lain atau orang-orang lain yang iri dengki, tidak suka, pasti mengutip satu kata tanpa melihat konteks jauh, konteks dekat, sebelum atau sesudahnya, lantas mengungkapkan, loh ini dia, kan seperti ini tulisannya. Dia tidak memperhatikan yang lain. Akhirnya menyalahkan, pakai terus gitu. Bapak Ibu Saudara mau menjelaskannya bagaimanapun, mereka tetap ngokeh di situ ayatnya, ya. Karena menganggap ini loh ada buktinya di sini, ini saja yang anunya. Kan salah gitu. Susah untuk dipahami ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itulah yang membantu menolong hidup kita dalam belajar, membantu kita untuk memahami hal-hal yang seperti itu ya. Nah, jadi sebaiknya surat Roma dipahami sebagai sebuah uraian yang disusun secara lebih teratur, sehingga memudahkan pembacanya untuk memahami maksud dan tujuan Paulus. Nah, di awal saya katakan bahwa sebenarnya surat Roma ini kelihatannya salinan-salinan dari perdebatan-perdebatan. Coba saudara ulang-ulang ya, karena kalau baca memperhatikan, coba diulang, dibaca lagi, diulang, baca terus, itu langsung kelihatan bahwa ini hasil daripada perdebatan, hasil daripada tukar tanya jawab. Dan akhirnya lahirlah penguatan-penguatan yang disampaikan, yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Nah, gitu ya. Jadi lebih mengarah kepada tulisan-tulisan yang dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam bagian daripada surat Roma. Nah, selanjutnya kita akan melihat kerinduan Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana kerinduan Paulus? Nah, Paulus dalam suratnya, kalau saudara baca di pasalnya yang pertama 13 sampai 15, itu ditunjukkan ya bahwa ada kerinduannya kepada, demikianlah aku ingin sekali memberitakan Injil kepadamu juga yang ada di Roma. Ya, ada kerinduannya. Jadi berkali-kali dia punya rencana untuk sampai. Tapi mungkin saja masih banyak halangan, masih banyak hambatan sehingga Rasul Paulus belum sampai pribadi dirinya sampai ke kota Roma. Jadi ibaratnya tulisan-tulisannya itu sampai ke sana lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dia punya kerinduan. Hatinya, pikirannya ada kepada jemaat-jemaat yang ada di kota
kota Roma. Nah, adapun tempat penulisan surat, Paulus menulis kemungkinan besar ya, Paulus menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misinya. Jadi ada 3 kali misi perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, kemungkinan besar surat Roma ini adalah misi yang terakhir. Setelah itu kan dia dihakimi, dia dibunuh kan. Jadi kemungkinan ini adalah menjelang akhir perjalanan misinya. Coba saudara buka di dalam pasalnya yang ke-15 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-20 26. Dikatakan, bagi dia yang sanggup meneguhkan kamu sesuai dengan Injil yang kuberitakan dan pemberitaan tentang Kristus Yesus sesuai dengan penyingkapan misteri yang telah dirahasiakan sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang telah dinyatakan dan melalui kitab-kitab nubuat sesuai dengan perintah Elohim yang kekal telah diperkenalkan kepada segala bangsa untuk membawa mereka kepada ketaatan kepada iman. Ini yang menunjukkan bahwa dia stop untuk melakukan perjalanan, dia stop lagi di dalam melakukan penulisan karena mungkin sudah menghadapi ujung daripada kematian daripada Rasul Paulus. Kemudian dan ia berada di Korintus di rumah Gaius, Roma 16 ayat 23. Nah, segera setelah itu Paulus mengharapkan dapat pergi ke Spanyol untuk menginjil dan mengunjungi jemaat di Roma. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan isi surat. Surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang dari surat-surat yang lain. Karena dia ada 16 pasal. Kemudian dia paling teologis. Kenapa dinyatakan paling teologis? Karena di dalam Roma pasalnya yang ke-5, 8 itu menyatakan bagaimana Yesus Kristus itu adalah imam besar, bagaimana Yesus Kristus itu adalah kemenangan tentang iman ya, kemudian bagaimana hidup baru di dalam Kristus, bagaimana kematian oleh Adam dan kehidupan oleh Kristus. Itu hal-hal yang menunjukkan bahwa sangat dalam teologisnya, sangat dalam pemahaman tentang Tuhan. Iman rasa percaya seseorang itu kepada Kristus. Dan yang paling berpengaruh itu di ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau saudara baca di 16 dan 17, itu juga merupakan dasar daripada Martin Luther di dalam penyingkapan untuk reformasi. Dia menyatakan tentang oleh sebab karena anugerah semua karena diselamatkan gitu ya. Semua karena iman. Tidak ada yang ditekankan di dalam ayatnya yang kedua ke-23. Ya. Mana? Roma 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim, di dalamnya ya, di dalam Injil itu kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman. Seperti telah tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini adalah inti sebenarnya yang paling dalam yang sebenarnya Rasul Paulus mau tekankan kepada jemaat. Semuanya karena iman. Semua karena anugerah engkau sudah diselamatkan, engkau percaya karena perbuatanmu. Engkau percaya lantas perbuatan-perbuatanmu menyempurnakan imanmu. Tidak seperti itu. Kau percaya karena kau tahu, kau beriman kepada Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, itu menunjukkan eksistensi kehidupanmu, kepercayaanmu kepada Kristus. Engkau sudah diselamatkan. Bukan karena hal-hal yang ada di dalam perbuatan-perbuatan ya. Mungkin karena alasan-alasan tersebut, maka surat ini diletakkan yang paling depan ya, karena dia 16 pasal. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana dengan pola pikir dari surat Roma. Nah, bagi Paulus, eksistensi manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, zaman Adam.
Yang kedua, zamannya yang dikepalai oleh Kristus. Nah, kalau di dalam zaman Adam, maut itu berkuasa. Namun di zamannya Kristus, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa semuanya dosa, kesalahan sudah diselesaikan di dalam Kristus. Kesempurnaan Kristus itu kesempurnaan Elohim di dalam diri Kristus dalam karyanya sudah menyempurnakan manusia. Tidak ada lagi yang menguasai manusia selain hidupnya yang ada di dalam Kristus, menyerahkan hidupnya. Bahkan Rasul Paulus kan menunjukkan di dalam Roma pasalnya yang pertama tadi, coba lihat, dikatakan dia adalah hamba, ya, seorang hamba. Ya, dari Paulus seorang hamba. Kalau kita melihat kata hamba, itu adalah pengabdian sepenuhnya kepada tuannya. Hamba di sini artinya sepenuh-penuhnya menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan yang sudah menebus hidupnya. Jadi dia bukan dosa lagi yang menguasai manusia, tetapi karena Kristuslah sampai dia mau menjadi seperti itu, mau tidak berkuasa lagi. Jadi kalau manusia Adam itu dosa berkuasa, tetapi manusia Kristus dosa sudah tidak ada kuasa dosa lagi di dalamnya. Nah, inilah sebenarnya yang mau ditunjukkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Engkau mau tetap berada di dalam dosa Adam, ataukah engkau tetap mau ada di dalam Kristus yang membebaskan, yang menyelesaikan segala sesuatu yang mengikat kehidupan manusia. Ini yang mau ditunjukkan di dalam pola pikir daripada Rasul Paulus. Nah, selanjutnya kita lihat isi daripada surat Roma. 16 pasal, 433 ayat, 947. Ini saya ambil catatan dari buku surat Roma dari Dr. Tan Van Dan M. Jadi dia menunjukkan bahwa ayat katanya seperti itu. Saya tidak, saudara, saya hanya mengambil karena saya tidak perlu menghitungnya lagi. Sudah ada orang yang berkompeten di dalamnya untuk menghitung hal itu. Nah, kalau di dalam IMB saya tidak tahu berapa kata di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya sama salah seorang pastor yang namanya Pastor Kuku, karena beliau adalah salah seorang yang juga mengambil bagian dalam penyusunan IMB. Mungkin dia tahu berapa kata yang ada di dalam IMB atas isi surat Roma ini. Kemudian penulis Paulus, kita tetapkan seperti itu karena di dalam Roma 1 pasal 1 dijelaskan bahwa dari Paulus. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah penulis. Nah, surat Roma punya tema. Temanya adalah bagaimana kebenaran Elohim dan dibenarkan oleh Elohim. Perhatikan, kebenaran Elohim itu dinyatakan, ditunjukkan, tetapi dibenarkan oleh iman. Kebenarannya inilah yang harus dimengerti, kebenaran inilah yang harus dipahami. Nah, dari pemahaman itu lahirlah iman di dalam kehidupan mereka, dan itu membenarkan kehidupan hidup mereka karena mereka memahami Kristus hidup di dalam hidupnya. Itu yang membenarkan kehidupan orang. Makanya dikatakan dalam tema surat Roma ini adalah kebenaran Elohim dan dibenarkan oleh iman. Semua karena iman. Pasalnya yang pertama ayatnya ke-18. Semua karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Waktu penulisan kemungkinan sekitar tahun 54 sampai dengan awal tahun 57. Saudara bisa menyaksikan bagaimana kekejaman daripada Nero. Masih dalam kekuasaan kekaisaran Nero, mungkin itu ada di dalam 55 sampai 56, itu masih bisa. Jadi masih bisa diambil antara 54 dan tahun 57. Tahunnya ini juga masih ada beberapa buku yang saya perhatikan, ada yang menulisnya tahun 53, ada yang menulisnya juga awal tahun 54. Di luar daripada itu, saudara bisa menggalinya juga di dalam sejarah gereja awal permulaan supaya bisa memahami kondisi daripada Rasul Paulus ketika dia mulai menjalankan misi pelayanannya, ya. Jadi ini kita bisa lihat kira-kira di mana, karena tidak seragam penulisan tahun daripada surat Roma ini. Selanjutnya, tapi apakah ini akan menjadi masalah? Kalau buat saya, ya, kalau itu
tahunnya agak berdekatan, saya tidak jadi masalah. Ya, karena itu bisa jadi sebagai semacam perkiraan, tetapi kan tidak ada data yang pasti yang bisa menunjukkan, kecuali kronologis sejarah-sejarah yang terjadi di sekitarnya menjadi sebuah patokan bahwa pada saat itu surat ini mulai ditujukan. Tetapi buat kita tidak jadi masalah ya, karena kita lebih banyak untuk mengeksposisi, menggali isi daripada surat daripada Rasul Paulus. Tapi kalau saudara mau cari tahunnya ya silahkan ya. Kemudian tempat penulisan menurut Kisah 20 ayat 2-3, Paulus berada di Yunani selama 3 bulan. Nah, kemungkinan ya pada waktu itu ia berada di Korintus atau Kengkrea. Dan di situ ia menyusun surat Roma. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan inti beritanya, kita masuk di dalamnya ya. Nanti minggu depan kan kita mulai menggali ya satu-satu, karena ini sampai pasalnya yang kelima, nanti kita masuk 6 sampai 16. Inti berita semua berdasarkan anugerah Elohim. Iman kepada Kristus, benar atau adil, kebenaran atau keadilan, percaya, itu inti beritanya. Jadi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Rasul Paulus berusaha mempertahankan dia punya kepercayaan, dia punya pemikiran, dia punya pemahaman untuk dijelaskan kepada orang-orang yang berusaha untuk menyanggahnya, berusaha untuk menolak dia, berusaha untuk menggagalkan rencananya di dalam memberitakan Injil Kristus itu. Makanya katakan semua berdasarkan Elohim, semua karena jemaat mau diarahkan fokusnya hanya kepada Kristus ya. Iman kepada Kristus, benar atau adil, itu sejalan nanti. Terus menerus ketika engkau sudah masuk di dalam kepercayaan kepada Kristus, pemahamanmu kepada Kristus, bagaimana engkau bertindak dengan benar atau adil, itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, kebenaran atau keadilan ada di dalamnya, dan bagaimana percaya itu boleh dinyatakan di dalam inti berita Rasul Paulus. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan struktur surat. Struktur surat kita bagi bagian di dalam 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan surat. Itu paling panjang. Dari semua surat-surat, surat Roma punya pendahuluan surat itu paling panjang, 17 ayat. Ya. Jadi salam itu disepakati semua. Yang saya baca buku-buku juga, saudara mungkin bisa menggali yang lain, cari di artikel atau apapun, mungkin saudara bisa dapat buku yang lain. Itu ada salamnya sama. 1 sampai 17 itu dikelompokkan menjadi sebagai surat pembuka pendahuluan daripada Rasul Paulus. Mau menceritakan eksistensi dirinya, mau menceritakan bagaimana kondisi ketika dia dari dulu, perbandingan antara sebelum dia percaya kepada Kristus, dan itu ada masuk di dalam bagian pasal ayat pertama sampai dengan ayat 17. Ada salam, kemudian ada perkenalan ayat 8 sampai 15, kemudian ada tema suratnya itu di ayat 16 sampai 17. Semua karena anugerah. Semua karena iman percaya oleh anugerah. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Sorry, ini di mana? Oh ya. Kemudian Elohim menyediakan kebenaran yang mulia. Ada pembenaran oleh iman. Ini kok bisa masuk di sini ya? Tunggu, ada gangguan di sini. Roma 3 ayat 2 sampai ayat pasal yang kelima ayat 21. Diceritakan tentang bagaimana pembenaran oleh iman. Semua karena iman. Kita percaya karena iman. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh iman, digambarkan dalam Abraham. Roma 4 ayat 1 sampai ayatnya kedua 25. Berkat dan keyakinan yang menyertai akan pembenaran itu. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kemudian Adam dan Kristus dibandingkan. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Kemudian kita lihat yang di kebenaran melalui iman. Jadi tadi sebenarnya bagian yang kedua, cuman saya lupa tulis ini ya. Kayaknya tadi saya bingung. Ini sebenarnya bagian yang kedua ya.
Ya, Elohim menyediakan kebenaran yang mulia ya. Nah, kita masuk di dalam bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu kebenaran melalui iman. Pasalnya yang ke-6 sampai dengan pasalnya yang ke-8. Jadi kebebasan dari perbudakan dosa, mati bersama Kristus ya terhadap dosa, Roma 6, 1 sampai 14, hidup bersama Kristus sebagai hamba kebenaran, kemudian kebebasan dari pertentangan di bawah hukum Taurat, pasalnya yang ke-7, kebebasan melalui hukum roh kehidupan, pasalnya yang ke-8, itu bagian yang ketiga di mana kebenaran itu dinyatakan melalui iman. Kemudian selanjutnya bagian yang keempat, kebenaran oleh iman berkaitan dengan Israel 9 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Dinyatakan di dalam pasalnya yang ke-9 itu persoalan-persoalan penolakan Israel, kemudian bagaimana kemenangan rencana Elohim lewat bapak-bapak iman ya, para saksi-saksi iman yang besar itu dinyatakan di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah penerapannya. Bagaimana penerapan praktis dari kebenaran Elohim? Bagaimana orang percaya dan penyerahan dirinya, ya, pasal 12 sampai 15. Orang percaya dan masyarakat, bagaimana orang percaya dan pemerintah, bagaimana orang percaya dan hukum kasih. Itu adalah penerapan-penerapan praktis yang terdapat di dalam Roma 12 sampai pasalnya ke-15. Jadi susunannya modelnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 adalah salamnya. Ya, jadi salam di sini adalah bagaimana siapa lagi namanya Paulus menulis surat karena dia adalah rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Kemudian bagaimana rencana Paulus mengunjungi mereka. Ini adalah salam-salam terakhir daripada Rasul Paulus yang mau menunjukkan bahwa dia punya perhatian yang besar kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Bahkan dia menganggap bahwa mereka itu adalah bagian daripada dirinya sendiri. Bahkan disebut sebagai saudara-saudara seiman. Oke, kita selesai. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita? Ya, silakan John. Kasih keras sedikit boleh? Ya. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih ya siapa John. Kalau John buka di dalam kisah pasalnya yang ke-13 ayat 9, coba John buka dulu kisah 13 ayat 9. Kisah 13 ayat 9, coba. Apa di situ? Akan tetapi Saulus, di situ kan di awal yang mulainya ya John ya. Dikatakan apa namanya? Akan tetapi Saulus ya toh, yang disebut apa? Paulus ya. Akan tetapi Saulus yang disebut juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap kepadanya. Jadi awal mulanya di situ. Ya toh, ada penulisan perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Nah, kalau misalnya kita melihat nama Saulus, sebenarnya itu kan nama Romawi. Nama Latin ya, bahasa Latinnya. Sebenarnya ada banyak yang menduga bahwa telah pergantian nama pada waktu Paulus itu mengalami sebuah pertobatan. Jadi waktu dia berjalan ke Damaskus atau biasa orang katakan sebagai Damsik, ya kan? Jadi di situ dia mengalami sebuah perubahan nama antara nama dari Saulus sebagai bahasa Latin, apa namanya? Karena orang Romawi bisa jadi kan orang tuanya adalah warga negara Romawi bisa jadi seperti itu, makanya dinamakan sebagai
Saulus, tapi setelah dia mengalami pertobatan pada waktu dia berjalan ke Damaskus atau Damsyik, dia mendapatkan sebuah perubahan nama. Perubahan namanya itu apa? Menjadi Paulus. Jadi boleh dikatakan ada perubahan pertobatan. Orang melihat mengarah kepada pertobatan Paulus sampai diubahlah menjadi namanya sebagai nama Paulus. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi karena kalau kita melihat kan dia masih di wilayah Kekaisaran Romawi, jadi otomatis dia punya nama-nama, otomatis kan masih tetap memakai dengan nama Saulus itu ya. Jadi kalau siapa namanya John buka di dalam kisah 22 ayatnya ke-25 sampai 28 kan masih memakai nama-nama seperti itu. Coba lihat dulu. Kisah 22 ayat 25 sampai 28 bisa baca? Bisa? Kisah 22, 25, 28 katakan apa? 2 ayat 25 sampai 28. Dia katakan apa? Heeh, heeh, stop. Ya, stop dulu. Apa berarti dia orang warga negara Romawi. Jadi sebelum dia bertobat, kemungkinan dia memang benar sebagai warga negara Romawi. Jadi nama itu adalah sebenarnya nama sebelum pertobatan Paulus. Ada juga identitas kita biasanya dulu ya zaman dulu ketika kita dibaptis, ayo cari nama baru, gitu ya. Nama baptis ya. Jadi istilahnya nama pertobatan ya. Jadi kemungkinan besar karena seperti itu, John. Ya, dia adalah warga negara Roma, dia punya nama Romawi yaitu Saulus. Jadi diganti menjadi Paulus karena pertemuan perjumpaannya kepada Tuhan Yesua gitu. Jadi kemungkinan besar seperti itu sih siapa? John. Iya, saya rasa seperti itu. Iya, iya, kemungkinan seperti itu. Mhm. Eee, kalau sebenarnya gini, kalau nama Paulus juga kan ada kata us. Us itu diberikan kepada orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki, ya toh? Petrus, apa namanya, Bartolomeus gitu ya, siapa lagi namanya, Yesus gitu. Itu kata us menunjukkan seseorang itu yang bisa disegani, dihormati dalam kedudukan kerohaniannya. Jadi bisa jadi Paulus juga itu diubah namanya karena sebuah pertobatan yang dialami ketika dia berjalan di Damsyik atau Damaskus itu dijumpai secara langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi diubahlah dia punya nama menjadi Paulus. Antara Saulus sebagai penganiaya, kan dia benci sekali ya, diriku itu waktu dia saksikan dirinya, aku ini ya penganiaya jemaat, sampai orang berdiri dan mau menghakimi Paulus karena kejahatan yang dia lakukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen kan, gitu ya. Jadi kemungkinan besar adalah perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus itu adalah perubahan karena dia punya pertobatan. Jadi pertobatannya itu yang menunjukkan orang mulai mengubah dia punya nama. Jadi bukan Paulus yang mengubah namanya ya, orang yang mengubah nama dia. Iya, iya. Bisa kasih keras sedikit, John? Ya, iya. Kos.
Iya, iya. Bacanya usia Yesus. Tulisannya ya, John. Enggak, enggak John, harus di anu dulu, dibetulkan. Itu tulisannya. Tetapi pada penggunaan kalimat katanya itu dikatakan us. Ya, iya, membacanya. Bacanya pasti pakai us. Iya. Makasih John. Ya. Mungkin ada yang lain? Kita sampai di mana? Boleh dinyalakan kameranya? Saya mau capture dulu. Oh iya. Bu, mau tanya. Ya, Pastor. Ini ya pertanyaan dari dulu sih. Jadi kan dari grup pembelajaran sebelah kan dia bilang kitab Roma itu kan untuk bangsa non-Yahudi. Tapi Iya, di awal tadi memang ada bilang itu untuk orang Yahudi yang ada di Roma. iya. Nah, Orang jadi bangsa bagaimana? gimana? Bagaimana? Saya kasih Kan jelaskan. kalau dari pembelajaran yang sebelah itu kan Oh, dia iya. bilang kitab Roma itu untuk non-Yahudi. Nah, tapi kan tadi memang bilang di awal bahwa kitab Roma itu adalah untuk orang Yahudi yang ada di Roma. Ada dua. Ada dua. Pastor. Ada dua. Jadi bukan orang Yahudi toh. Ada dua tipe orang, golongan orang yang ada di Roma. Yang pertama adalah kelompok golongan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, tetapi mereka memakai unsur Taurat dan harus melakukan sunat. Kemudian yang kedua, golongan orang Kristen yang percaya kepada Kristus, tapi bukan orang Yahudi. Gitu. Ya. Oke. Itu ditentang. Jadi ada dua kelompok golongan. Oke. Baik, terima Nah, kasih. sebenarnya iya, Pastor. Sebenarnya di dalam kota Roma itu tujuan jemaat-jemaat yang ada di sana sebenarnya karena orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Roma, terutama orang-orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi masih memakai atribut tradisi Taurat, kemudian harus menjalankan sunat. Ini adalah orang-orang yang bisa gampang sekali disusupi. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menggagalkan pelayanan Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang yang keras menentang Rasul Paulus dengan pelayanannya. Ini adalah orang-orang yang di sana. Makanya Rasul Paulus punya kerinduan, saya mau datang di sana. Saya punya datang di sana menjelaskan sendiri tentang pemahaman mereka. Paulus. Ya, Pastor ya. Thank you. Iya, Bu, saya mau tanya. Iya, Miss. Berarti kan terkait dengan tadi pemahaman yang tentang masih kekristenan yang masih punya budaya Yahudi. Ya. Apakah itu juga ada pengaruh dengan ajaran dari Petrus? Pasti. Itu ya, memang itu ya, Bu. Iya, kalau kita melihat kan orang-orang pada waktu mereka mau membawa korban, mereka kan ke Yerusalem. Setiap perayaan-perayaan, mereka datangnya ke Bait Suci. Bait Suci itu ada di mana? Di Yerusalem. Nah, di Bait Elohim itu sendiri kan Rasul Paulus pernah berkhotbah, menceritakan, dan banyak orang yang diselamatkan kan. Jadi kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang masih memegang, orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi yang memang kental lah dengan dia punya tradisi, mereka masih kuat. Mereka percaya kepada Kristus, keselamatan, tetapi tradisi itu masih melekat kuat di dalam kehidupan mereka. Berjalan dengan itu. Nah, Rasul Paulus sebenarnya tidak menentang, tidak apa-apa kamu menjalankan, tetapi jangan fokus ke situ dan menganggap bahwa keselamatan itu karena engkau melakukan tradisi. Tetapi justru karena Kristus, nah yang Rasul Paulus mau tunjukkan, makanya kan ada perbandingan antara Adam dan manusia Adam dengan manusia Kristus, kan ada perbandingan yang jelas, yang kuat untuk menunjukkan bahwa bukan karena perbuatan, semua sudah digenapi di dalam Kristus. Ini loh yang mau dikokohkan sama Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka kuat. Ada loh masih terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sudah mereka dapatkan. Tapi kan disempurnakan. Tidak pernah Rasul Paulus itu
menyangkali atau menggagalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul terdahulu. Enggak pernah. Bapak Ibu Saudara semuanya coba cari di dalam kitab suci. Kitab-kitab suci yang berbicara tentang penyangkalan antar pengajaran rasul-rasul enggak ada. Mereka saling melengkapi. Cuman itu dikatakan ada masanya, tujuannya itu loh. Yang kadang-kadang orang tidak memahami hal itu, akhirnya diputarbalikkan menjadi jerat buat pelayanan daripada Rasul Paulus. Kan di akhir suratnya nanti kita baca di dalam 1 Petrus ya, 2 Petrus kan 1 Petrus sorry. Kan dipuji Rasul Paulus, bahkan dikatakan Rasul Petrus bahwa banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan. Padahal kan baik itu pengajarannya Rasul Paulus. Gitu sih. Iya. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita akhiri sampai di sini. Sebentar kita akan masuk di eksposisi PB4. Mudah-mudahan masih kuat. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu, lanjutkan karya-Mu, Tuhan Roh Kudus yang memberikan pemahaman lebih lagi di dalam kehidupan kami. Jadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you untuk semuanya. Thank you Pastor Agus, Susan, Vio, Pastor Agus Sertandi, John, Ibu Linda, Chris, Yudhistira, Esra, Indri, Andri. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Berkat.